Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Estianti Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan atau protection untuk memenuhi tugas sistem operasi. Di sini, perlindungan sistem dalam sistem operasi mengacu pada mekanisme yang diterapkan oleh sistem operasi untuk memastikan keamanan dan integritas sistem. Perlindungan sistem melibatkan berbagai teknik untuk mencegah hak akses tidak sah, penyalahgunaan, atau modifikasi sistem operasi dan sumber daya lainnya. Di sini ada beberapa cara di mana sistem operasi dapat memberi perlindungan terhadap sistem. Yang pertama itu autentikasi pengguna. Di sini sistem operasi mengharuskan pengguna untuk mengautentikasikan dirinya sendiri sebelum mengakses sistem. Yang kedua ada kontrol akses. Sistem operasi menggunakan daftar kontrol akses atau ACL untuk menentukan pengguna atau proses mana yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu atau tindakan tertentu. Yang ketiga ada enskripsi. Sistem operasi dapat menggunakan enskripsi untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses tidak sah. Yang keempat adalah firewall. Firewall adalah program perangkat lunak yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kelima, perangkat lunak antivirus. Perangkat ini digunakan untuk melindungi sistem dari virus, malware, dan lain-lain. Yang keenam, tampilan dan pembaruan sistem. Di sini, sistem harus diperbaharui dengan tambalan dan pembaruan keamanan terbaru untuk mencegah kerentanan yang diketahui agar tidak dieksploitasi. Selanjutnya, keuntungan perlindungan dalam sistem operasi. Yang pertama, memastikan keamanan dan integritas sistem. Yang kedua, mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, melindungi data sensitif. Yang keempat, menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna. Yang kelima, mencegah malware dan ancaman lainnya. Yang keenam, memungkinkan berbagi sumber daya dan data dengan aman. Yang terakhir, membantu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan. Kemudian, ada kerugian perlindungan sistem dalam sistem operasi. Yang pertama, bisa rumit dan sulit untuk diimplementasikan dan dikelola. Yang kedua, memperlambat kinerja sistem karena peningkatan langkah-langkah keamanan. Yang ketiga, dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan beberapa aplikasi atau perangkat keras lainnya. Yang terakhir, dapat menimbulkan biaya tambahan untuk penerapan dan pemeliharaan langkah-langkah keamanan. Di sini ada juga tujuan dan prinsip dari perlindungan pada sistem komputer modern. Yang pertama ada tujuan. Yang tujuannya adalah melindungi data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya dari ancaman dan kerusakan yang dapat menyebabkan kehilangan integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan. Selanjutnya ada prinsip perlindungan pada sistem komputer modern. Yang pertama ketersediaan, yang kedua keautentikan, yang ketiga otorisasi, yang keempat non-repudiasi, yang kelima pengendalian akses, dan yang keenam keandalan. Dengan penerapan prinsip-prinsip perlindungan tersebut, sistem komputer modern dapat melindungi diri dari ancaman seperti peretasan, virus komputer, malware, pencurian data, dan serangan siber lainnya. Selanjutnya, domain protect. Domain protection mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi dan mengamankan sebuah domain dari ancaman dan resiko yang berpotensi merugikan. Tujuan utama dari domain perlindungan adalah menjaga keutuhan dan ketersediaan domain agar tidak disalahgunakan atau dirampas oleh pihak yang tidak berwenang. Berikutnya adalah beberapa aspek penting dalam domain perlindungan. Yang pertama ada registrasi yang tepat, perpanjangan domain tepat waktu, perlindungan WAIS, keamanan akun domain, memonitor aktivitas domain, dan yang terakhir mengunci domain. Dalam rangka melindungi domain juga, penting untuk bekerja sama dengan penyedia domain yang dapat memberikan layanan perlindungan dan keamanan yang baik. Selain itu, pemilik domain juga perlu menjaga keamanan komputer mereka sendiri dan menghindari praktik-praktik yang rentan terhadap serangan, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan yang mencurigakan melalui email atau situs web yang tidak terpercaya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun dari materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.